Kebanyakan investor itu gagal. Kenapa? Bukan karena pasarnya curang, tapi karena mereka main di permainan yang salah. Setidaknya itu kata pelatih trading legendaris Van Tharp. Oke, kita bahas tuntas ya. Yuk, kita mulai dengan sebuah cerita yang mungkin kedengarannya familiar banget. Ini ceritanya Joe dari bukunya Van Tarp. Joe ini orangnya pinter. Bayangin aja, dia butuh 8 tahun buat dapat gelar tinggi di bidang teknik sipil. Tapi pas giliran ngomongin investasi dana pensiunnya, total pendidikannya cuma dari baca 3 atau 4 buku soal milih saham. Beda jauh kan? Disinilah kesalahan fatalnya. Dia pikir cuma karena dia pinter di satu bidang, dia otomatis jago juga di pasar keuangan yang rumit banget itu. Hasilnya udah bisa ditebak. Walaupun sempat untung di awal, akunnya Joe akhirnya hancur lebur, anjlok hampir 60% dari puncaknya. Dia nganggep investasi itu kayak hobi, pasarnya malah nganggep akun dia sebagai korban. Jadi masalah sebenarnya tuh apa sih? Pasarnya, sial aja, atau ada hal lain? Gampang banget sih nyalahin pasar, tapi kata Van Tarp, masalah sebenarnya itu jauh lebih dekat dari yang kita kira. Nah, disinilah Van Tarp benar-benar mengubah cara pandang kita. Pemikirannya yang dalam banget ini seakan-akan merombak total pencarian kita akan kesuksesan trading. Ini nih, poin paling krusialnya. Pasar itu cuma kanvas kosong. Yang ngelukis di atasnya itu ya keyakinan kita, bias kita, emosi kita. Jadi hasil yang kita dapat itu cerminan langsung dari kondisi batin kita. Bukan cuma karena kejadian di luar. Jadi, cawan suci yang selama ini dicari-cari orang itu bukan sistem eksternal canggih yang bisa dibeli. Bukan. Itu adalah sistem internal yang harus kita bangun sendiri. Nah, ada 3 pilar utama buat ngebangunnya. Yuk, kita bedah satu-satu. Oke, pilar pertama. Sebelum bisa naklukin pasar, ada satu hal yang paling penting buat dikuasai dulu. Ya, diri kita sendiri. Ini proses 3 langkah yang butuh kerja keras internal dan jujur aja, ini nggak gampang. Pertama, kita harus sadar dan akui dulu keyakinan kita soal pasar itu apa. Kedua, dan ini yang paling susah, berhenti nyalahin orang lain dan ambil tanggung jawab 100% atas semua hasil kita. Terakhir, kita harus berkomitmen penuh, memperlakukan trading seserius dokter bedah otak memperlakukan profesinya. Karena yang amatir pasti bakal kesapu bersih. Lanjut ke pilar kedua. Ini soal mengubah pola pikir kita dari yang tadinya cuma reaktif jadi proaktif. Caranya? Dengan bikin rencana bisnis yang solid buat trading kita. Bagian paling penting dari rencana ini adalah perencanaan buat skenario terburuk. Trader profesional itu nggak cuma berharap yang terbaik, mereka latihan buat menghadapi yang terburuk. Kita harus mikirin semua kemungkinan bencana sebelum kejadian. Dan Tarp ini serius banget loh, maksudnya tuh semua kemungkinan bencana. Sampai-sampai ada contoh situasi 53, ninja mencuri komputer saya. Konyol kan? Tapi ini nunjukin poinnya dengan sempurna. Walaupun kita mungkin gak butuh rencana pertahanan dari ninja, latihan kayak gini maksa kita buat sadar. Punya respon yang udah disiapin dari awal, itulah yang ngebedain amatir sama pro pas lagi stres-stresnya. Oke, pilar terakhir dan ini yang paling sering disepelekan. Pilar ini ngebahas satu keputusan paling penting yang harus dibuat seorang trader. Trader amatir itu sibuk nanya, saham apa ya yang bagus buat dibeli? Fokusnya ke apa yang mau dibeli, titik masuknya. Mereka nyari saham yang sempurna, tapi kata Tarp, titik masuk itu salah satu bagian yang paling nggak penting. Nah, kalau profesional mereka terobsesi dengan pertanyaan, berapa banyak yang harus saya risikokan di trading ini? Inilah yang disebut position sizing. Ini nih mesinnya profit kita. Kita bisa aja punya sistem entry yang biasa-biasa aja, tapi bisa untung gede banget dengan position sizing yang cerdas. Sebaliknya, kita bisa punya sistem pilih saham terbaik sedunia, tapi tetap aja bisa bangkrut kalau manajemen risikonya hancur. Jadi kesimpulannya gimana? Ini semua soal pergeseran fundamental. Dari yang tadinya cuma investor rata-rata, menjadi seorang super trader. Bedanya itu bukan di kecerdasan ya, tapi di pola pikir dan proses. Investor rata-rata itu sibuk nyari rahasia di luar sana. Kalau super trader, fokusnya adalah membangun fondasi internal, yaitu psikologi, perencanaan, dan manajemen risiko. Nah, pertanyaannya sekarang, apa Anda siap untuk berhenti main pasar dan mulai menguasai diri sendiri? Perjalanan jadi super trader itu bukan soal nyari ramalan pasar yang lebih jitu, tapi soal komitmen buat mengembangkan diri. Karena, seperti yang Van Tarp ingatkan,
kekuatan untuk mengubah nasib kita itu bukan ada di pasar besok pagi, tapi ada di keputusan yang kita ambil detik ini juga.